Tika. Baik, Ibu Tika, mohon disampaikan. Mangga, Bu. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semua sudah pada hadir kumpul. Ini ada 25 orang nih kita hari ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan aja mungkin barangkali emang bagusannya siang kali ya, mudah-mudahan nanti ada yang menyusul lagi, mudah-mudahan pada bisa dan lebih banyak yang ikut. Kali teman-teman sambil diinfokan aja beberapa yang bisa ikut gitu. Nanti saya coba share juga nih teman-teman yang off duty juga mudah-mudahan bisa ikut juga. Hari ini kita akan bahas ini ya tentang kesehatan mata dan telinga. Jadi kita akan langsung aja, habis ini kita akan mendengar dari Dr. Hanin. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan melibatkan pencipta kita lah. Kita berdoa menghadirkan Allah. Semoga apa yang kita dengar, kita kita pelajari hari ini bisa ada manfaatnya ya. Kita kan pengen punya ilmu yang bermanfaat buat diri sendiri dan mudah-mudahan lebih bagus lagi buat sekitar. Kita akan sama-sama membuka dengan membaca Al-Fatihah bagi yang muslim dan bagi yang non-muslim. Silahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Selesai. Terima kasih teman-teman. Silakan Mbak Hanin bisa langsung dimulai ya. Baik, terima kasih Bu Tika atas sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, Dr. Hanin Mardatilah, mangga untuk di-share webinar bulan ini. Mangga, Bu. Saya izin share screen ya. Saya udah terlihat. Oke, udah masuk kah PPT saya? PPT saya sudah masuk? Atau suara saya mungkin nggak masuk? Masuk, tapi suaranya kecil, Dok. Oke, halo. Kalau sekarang gimana? Lagi, kurang. Halo, tes. Assalamualaikum. Kayaknya kurang lagi, Dok. Kurang ya? Oke, bentar. Iya. Dengar nggak? Halo. Patri gimana, Pak? Halo. Suaranya, tapi Ya, pelan. sebenarnya kedengaran tapi pelan. Kedengeran, tapi pelan memang, Dok. Oke, bentar. Coba. Masuk suaranya, cuman pelan. Oke. Bentar. Iya. Halo, cek. Iya, Dok. Kayaknya tidak apa-apa deh. Tapi suaranya agak pelan aja ini, suaranya Dr. Hanin. Oke, nanti mungkin saya agak kerasin suaranya ya. Ya. Oke, maaf ya. Kita mulai. Apa, Dok? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin kita dapat berkumpul. Ya, Mbak Selvi? Mohon maaf, Bu Dokter, ini suaranya kata Patri dilepas saja headsetnya. Oh, oke. Kalau sekarang apa lebih baik? Nah, ini lumayan, Dok, lumayan. Oke, iya, mohon maaf. Terima kasih, Dok. Kita lanjut ya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali pada hari ini, khususnya di bulan suci Ramadan ya. Lagi puasa, kita kembali menuntut ilmu untuk
mengetahui ilmu-ilmu kesehatan terbaru yang mungkin masih simpang siur ya, terutama di kalangan rekan-rekan sekalian. Jadi saya perkenalkan, sekali lagi saya Hanina Mardatila, saya mohon izin untuk menyampaikan materi pada hari ini. Jadi untuk materi hari ini sebenarnya itu ada 2 topik ya rekan-rekan, ada kesehatan mata dan kesehatan telinga. Mungkin materinya cukup banyak kalau keduanya dibahas secara bersamaan di hari ini. Jadi nanti saya coba maksimalkan dulu di materi pertama yaitu kesehatan mata. Tadi saya sudah sampaikan ke HSE, tim HSE Mbak Silvi, kalau memang ternyata nggak cukup waktunya, kita akan geserkan atau alokasikan untuk kesehatan telinganya di bulan April, seperti itu. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya mulai dulu ya yang untuk kesehatan mata. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk yang pertama, seperti webinar-webinar kita sebelumnya, untuk mengenal suatu organ, mari kita mengetahui bagian-bagian dari organ tersebut ya. Untuk mata, sebenarnya mata ini mungkin dari rekan-rekan sekalian saat SD, saat SMP sering sekali ya dibahas sudah untuk bagian-bagian mata. Jadi mungkin udah cukup mengenal ada apa aja bagian mata. Mungkin saya bahas dulu mulai dari luar yang terlihat di sekitar mata kita. Itu yang pertama ada tentunya alis. Kemudian kelopak mata, ada apa namanya? Bulu mata, kemudian bagian tengah matanya yang terlihat adalah area putih, itu yang kita kenal, kita sebut dengan sklera. Kemudian ada area yang berwarna yang biasanya menentukan ras ya. Perbedaan ras itu yang disebut dengan iris. Kemudian ada bagian tengah-tengah mata yang hitam-hitam kecil itu disebut dengan pupil. Nah, ketika mata kita itu dipotong secara melintang di tengah-tengah, itu nanti akan terlihat lagi lapisan-lapisan yang lebih detail. Jadi kalau saya bisa urutkan ya, dari pertama paling pinggir ini adalah sklera. Sklera berjalan sampai ke depan itu nyambung, bertemu dengan si kornea ini. Di balik kornea ada suatu cairan khusus yang disebut dengan cairan aqueous atau aqueous humor. Setelah aqueous humor, ini ada iris tadi. Ya, ini iris yang memberikan warna pada mata kita yang membedakan ras ya. Nah, di tengah-tengah iris itu ada suatu celah, suatu pintu yang disebut dengan pupil. Ini tempat masuknya cahaya. Kemudian di balik pupil itu ada lensa. Yang mana lensa ini bersama dengan kornea nantinya merupakan media pembiasan atau media pemfokusan cahaya utama menuju ke sel-sel saraf penglihatan. Nah, lensa ini ini merupakan suatu organ bagian mata yang cukup berat, rekan-rekan. Jadi dia harus disangga oleh sebuah ligamen atau otot. Yang mana kalau ligamen ini nantinya putus mungkin karena benturan, trauma, atau mungkin pukulan, ini bisa mengakibatkan si lensa ini jatuh ke belakang atau jatuh ke depan. Di balik lensa, ini ada cairan yang mirip dengan aqueous humor, namanya vitreous humor. Cuma di sini nggak ada ya tulisannya, ini nice to know aja untuk rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian bagian paling belakang ini ada retina. Nah, kalau retina ini dijabarkan lagi sebenarnya ada lapisan-lapisan lagi, tapi cukup sekedar tahu sampai retina aja. Yang mana retina ini sering disebut dengan bagian terakhir dari mata yang nantinya akan menerima rangsang cahaya itu, kemudian dikirimkan melalui otak, dikirimkan ke otak melalui si sistem saraf penglihatan, seperti itu. Nah, ini kalau untuk detailnya ya fungsi-fungsinya masing-masing sklera ini untuk lapisan pelindung. Kenapa lapisan pelindung? Jelas karena dia paling luar. Dia melindungi lapisan yang ada lebih dalam lagi. Kemudian kornea. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan ya, kornea dan lensa adalah merupakan media utama di mata kita untuk memfokuskan bayangan atau cahaya yang masuk ke mata hingga menuju ke retina. Iris ini adalah lapisan yang memberikan warna pada mata kita yang menentukan ras, tapi ternyata perlu diketahui bahwa iris itu merupakan suatu otot. Jadi yang kalau kita lihat
yang tengah-tengah ini si pupil membesar, kemudian menyempit, melebar menyempit, itu ternyata bukan pupilnya yang gerak rekan-rekan, tapi irisnya. Jadi iris yang akan mengatur diameter pupil untuk melebar dan mengecil, seperti itu. Sehingga ketika cahaya yang kita terima banyak atau lingkungan sekitar kita itu terang ya artinya, maka iris itu akan mempersempit pupil sehingga cahaya yang masuk ke mata itu tidak terlalu banyak. Jadi kita tidak merasakan hal-hal yang kita sering sebut dengan silau. Tapi sebaliknya, ketika ruangan di sekitar kita itu gelap, maka iris ini akan melebarkan pupil. Fungsinya agar cahaya-cahaya itu bisa masuk maksimal ke dalam mata sehingga kita masih bisa melihat walaupun dalam keadaan yang gelap. Seperti itu. Kemudian aqueous humor ini adalah cairan pada area depan lensa ya. Di sini ini dia fungsinya untuk menutrisi kornea yang ada di depannya dan juga menutrisi lensa yang ada di belakangnya. Kemudian ini ya vitreous humor sama isinya dengan aqueous humor, kandungannya pun sama, tapi fungsinya dia untuk menjaga bentuk dan tekanan bola mata karena jumlahnya yang memang cenderung lebih banyak. Kemudian retina, ini lapisan terdalam mata mengandung fotoreseptor, jadi reseptor cahaya yang mana nantinya si fotoreseptor ini akan mengubah rangsang cahaya menjadi listrik, yang mana rangsang listrik ini nanti akan dikirimkan oleh saraf optik menuju ke otak untuk diinterpretasikan, seperti itu. Nah, di sekeliling mata, selain ada organ-organ yang lebih detail tadi, itu ternyata mata kita itu disupport, disangga oleh otot-otot di sekitarnya. Jadi ini kalau kepala kita yang dibelah gitu ya, ini otot-ototnya kelihatan. Nah, kalau otot-otot ini putus waktu-waktu, entah karena benturan, atau karena pukulan, atau mungkin karena terkena bola, dan sebagainya, ini bisa saja mengganggu pergerakan mata kita. Karena kan sebenarnya mata kita bisa bergerak ya 360 derajat, melihat semua sisi, tapi kalau ada salah satu yang putus, pasti akan ada gangguan dalam pergerakan bola mata kita. Seperti itu. Nah, ini juga struktur penting ya di sekitar mata kita, di area luar. Itu yang pertama ada alis dan juga bulu mata. Karena fungsinya sudah jelas yaitu adalah menghindari mata dan mata dari air, benda asing dan kotoran. Sebenarnya untuk alis dan bulu mata ini sering sekali sama orang-orang di luar terutama cewek-cewek ya suka dihilangkan, entah itu dirapikan atau dicukur untuk nanti digambar ulang. Padahal kan yang penting adalah fungsinya, bukan bentuknya mau seperti apa, bukan banyak sedikitnya mau seperti apa. Tapi kalau ini dihilangkan, pasti sudah tidak ada fungsi perlindungan lagi di mata kita. Nah, ini sangat penting untuk diperhatikan ya, terutama mbak-mbak sekalian, kakak-kakak yang cewek-cewek sekalian kalau mau cukur alis atau mungkin pasang eyelash dan lain sebagainya itu harus diperhatikan. Kemudian struktur lainnya adalah kelopak mata. Nah, kelopak mata ini kalau dibaliknya ada lapisan yang disebut dengan konjungtiva. Dia sebenarnya sama kayak kornea, merupakan terusan dari sklera itu tadi. Nah, si kelopak mata ini juga ada ototnya yang berfungsi untuk memejamkan dan membuka mata. Lagi-lagi fungsi dari kelopak mata ini adalah sebagai perlindungan. Karena dia ada ototnya, otomatis akan ada gerak refleks dari kelopak mata ini untuk mengedip. Seperti itu. Kemudian struktur yang terakhir adalah aparatus lakrimal atau yang terdiri dari kelenjar air mata dan juga saluran air mata. Nah, kalau kelenjar air mata ini pasti fungsinya adalah untuk menghasilkan air mata, sedangkan saluran air mata ini untuk mengalirkannya agar tidak menumpuk di mata kita. Fungsi dari air mata adalah menjaga kelembapan mata, kemudian membunuh benda-benda asing seperti kuman, virus, bakteri, dan lain sebagainya, karena adanya enzim di situ yang memang khusus untuk membunuh si kuman-kuman. Dan yang terakhir adalah membersihkan mata saat berkedip. Oke, nah tadi sudah ya untuk anatomi singkat dari mata kita. Kemudian kita lanjut ke bagaimana sih cahaya yang masuk ke mata kita itu bisa sampai ke otak sehingga kita bisa mengenali benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, jadi secara singkat, cahaya itu ketika masuk ke mata,
agar bisa diinterpretasikan pada otak agar kita bisa tahu bahwa oh cahaya lampu itu terang, oh cahaya lampu itu redup. Itu harus sampai ke titik terakhirnya yang disebut dengan retina itu tadi ya rekan-rekan. Karena di retina ini ada suatu fotoreseptor atau reseptor cahaya yang nantinya akan mengubah rangsang cahaya ini menjadi impuls listrik yang nantinya impuls listrik ini disalurkan ke otak. Nah, otak baru akan bisa membaca, oh cahaya ini terang, oh cahaya ini redup. Nah, yang dilewati oleh cahaya pertama kali adalah di poin kedua ini, yaitu kornea. Karena tadi ingat ya, kornea dan lensa merupakan media utama di mata kita untuk memfokuskan dan untuk meneruskan cahaya ke retina. Nah, ketika dari kornea kemudian melalui lensa, kita akan bisa sampai cahaya akan bisa sampai ke retina. Nah, di retina ini yang area biru itu merupakan fotoreseptor. Si fotoreseptor ini akan mengubah cahaya menjadi impuls listrik yang nantinya akan dikirimkan ke otak. Jadinya otak bisa menginterpretasikan cahaya yang dipantulkan oleh benda sehingga kita bisa tahu itu benda apa. Jadi bisa dibayangkan ya ketika nantinya terjadi gangguan pada area kornea, area lensa maupun area retina, pasti kita tidak akan bisa melihat atau akan terjadi gangguan-gangguan pada penglihatan kita. Oke, mungkin kita lanjut untuk gangguan-gangguan yang ada pada mata. Nah, mungkin untuk gangguan yang pertama, rekan-rekan sudah cukup familiar ya, disebut dengan yang pertama adalah rabun. Jadi rabun itu merupakan kondisi penglihatan kabur atau samar. Terdiri dari dua ya, seperti yang rekan-rekan sudah pernah dengar, mungkin rabun jauh dan rabun dekat. Untuk yang pertama, ini saya jelaskan terlebih dahulu, rabun jauh adalah kondisi penglihatan kabur atau samar saat melihat benda yang jaraknya jauh. Nah, jadi ketika tadi kalau rekan-rekan ingat ya, saat cahaya masuk ke kornea dan lensa, itu idealnya dia jatuh tepat pada retina. Namun, pada penderita rabun jauh maupun rabun dekat, ini terjadi gangguan. Si cahaya ini pada rabun jauh itu nggak jatuh di retina, tapi jauh di depan retina. Apa yang terjadi pada penderita rabun ini? Terjadinya istilahnya adalah penurunan kekuatan atau penurunan fungsi dari lensa maupun kornea. Tapi biasanya pada penjelasan-penjelasan di textbook itu lebih fokus ke arah lensa. Jadi dikatakan pada penderita rabun itu fungsi lensanya atau daya akomodasi untuk mencembung dan mencekung dari lensa. Si lensa kan bisa bergerak ya karena tadi ada otot-otot yang mensupport di atas bawahnya. Itu dia juga bisa mencembungkan dan mencekungkan lensa. Nah, ketika daya itu berkurang, apapun itu penyebabnya, mungkin bisa juga karena terlalu lelah mata kita untuk digunakan, bisa juga karena proses penuaan dan lain sebagainya, maka akan terjadi gangguan rabun ini. Oleh karena itu, gangguan rabun itu biasanya bisa dibantu dengan alat bantu yang disebut dengan lensa atau kacamata tambahan. Jadi ini sebagai gambaran ya, rabun jauh atau istilah trennya adalah miopia. Miopia ini kondisi di mana si cahaya itu tidak jatuh tepat pada retina, tapi di depan retina atau bahkan jauh di depan retina apabila miopianya itu cukup tinggi. Nah, dengan penggunaan lensa cekung, lensa bentuk cekung, maka cahaya ini bisa lebih difokuskan. Jadi kornea dan lensa kita itu tidak bekerja terlalu berat untuk akomodasi sehingga si cahaya ini bisa jatuh tepat di retina. Jadi yang awalnya pandangannya buram akibat rabun ini bisa dikoreksi dengan lensa cekung mengakibatkan gambaran yang kita terima itu lebih jelas. Nah, kalau untuk angka kejadian atau prevalensi dari rabun jauh sendiri itu cukup tinggi di dunia ini, sebesar 33%. Itu pun yang terrecord atau tercatat. Sebenarnya mungkin bisa jauh lebih banyak dari itu, karena memang untuk angka awareness terhadap rabun jauh ini masih cukup rendah. Kadang itu orang merasa hanya kabur-kabur sedikit, tapi nggak mau rutin pakai kacamata, atau mungkin yang lebih parah lagi nggak mau periksa ke dokter mata, seperti itu. Nah,
Bahayanya lagi adalah ternyata si prevalensi rabun jauh ini atau miopia itu paling banyak di usia sekolah, usia 8 hingga 14 tahun, yang mana apabila mungkin dari anak itu tidak menyampaikan ke orang tua atau mungkin orang tua tidak aware terhadap kesehatan mata anaknya, ini seringkali miss. Sehingga nantinya semakin bertambahnya usia, si rabun jauh ini semakin tidak tertangani. Nah, rata-rata ada beberapa gejala tambahan ya yang biasanya terjadi pada penderita rabun jauh. Misalnya sering merasa pusing atau nyeri kepala. Biasanya sih paling sering migrain atau nyeri kepala sebelah ya. Kemudian yang jelas pandangan kabur. Ada nyeri pada area tengkuk atau leher. Kemudian kelelahan pada mata, dan biasanya matanya itu apabila digunakan untuk membaca atau mungkin untuk melihat ke gadget itu suka kemerahan. Jadi kelihatan kalau orang bilang ada urat-urat mata atau mungkin kayak pembuluh darah yang tipis-tipis di mata itu semakin jelas terlihat seperti itu. Nah, ini prediksi dari angka kejadian rabun jauh nantinya di 2050, awalnya yang saat ini sekitar 33%, di dunia itu bisa mencapai 52%. Hampir separuh penduduk dunia mengalami rabun jauh. Di Indonesia sendiri diperkirakan pada tahun 2050 itu sekitar 17,2% penduduk Indonesia mengalami rabun jauh. Nah, tadi kan kita sempat bahas untuk koreksi dari rabun jauh itu bisa dibantu dengan kacamata, terutama kacamata cekung ya. Tapi untuk sekarang ada tren baru untuk tata laksana dari rabun jauh adalah dengan menggunakan operasi laser atau yang disebut dengan LASIK. Nah, untuk metodenya itu kita tidak melakukan intervensi pada lensa karena letak lensa cukup dalam dan cukup besar operasinya. Tapi LASIK ini dia operasinya cukup minimal ya, sangat sederhana. Tapi kita istilahnya melakukan provokasi atau modifikasi pada kornea. Jadi korneanya itu dibuka, ini menggunakan laser ya. Ini untuk Nice to Know aja menggunakan laser, kemudian membuat flap seperti ini, korneanya dibuka bagian paling atas dan bagian kornea yang dalam ini dilaser untuk menipiskan. Harapannya ketika kornea ini tipis, maka jarak tempuh cahaya itu jadi lebih pendek. Sehingga cahayanya dengan kekuatan akomodasi lensa yang sudah lemah itu bisa tetap sampai ke retina tanpa perlu menggunakan kacamata. Tapi untuk LASIK ini memang bukan suatu tindakan yang emergensi, jadi dia tidak ditanggung oleh pemerintah, tidak ditanggung oleh BPJS. Ini hanya pada orang-orang yang memang merasa bahwa minusnya itu sangat mengganggu saja. Kemudian tindakan LASIK ini sebenarnya sudah cukup banyak dikerjakan dan memiliki komentar atau hasil yang positif. Banyak sekali yang merasa senang ketika setelah dilasik. Jadi efek sampingnya kecil, walaupun memang tetap ada efek samping biasanya, dan ada beberapa metode lasik yang penyembuhannya itu cukup lama, seperti itu. Kemudian untuk rabun yang kedua adalah rabun dekat ya. Ini kebalikan dari rabun jauh, adalah merasa kabur atau samar saat melihat objek dari jarak dekat. Nah, ini tentu saja cahaya yang masuk, kalau tadi rabun jauh ada di depan retina, ini jauh di belakang retina. Jadi kalau kita lihat dekat, itu malah rabun. Tapi kalau kita jauhkan gini, malah jelas. Seperti itu. Ini sama, gangguannya ada pada lensa atau kornea yang lelah. Jadi kayak sudah nggak ada kekuatan untuk melakukan akomodasi. Nah, kalau misalnya rabun atau hiperopia atau mungkin pernah dengar juga hipermetropia ya, ini itu koreksinya dengan kacamata cembung atau lensa cembung, sehingga cahayanya tepat jatuh di retina. Untuk prevalensinya mungkin ini angkanya cukup mirip ya, sekitar 25% dari populasi dunia. Namun untuk populasi yang terkena cukup berbeda jauh, yaitu ada pada lansia usia lebih dari 60 tahun, seperti itu. Gejala yang menyerupai sama, dan nyeri kepala, pandangan kabur, nyeri leher, kemudian mata yang mudah lelah atau mudah nyeri, dan juga adanya mata kemerahan.
Nah, ini selanjutnya adalah astigmatisme atau mungkin rekan-rekan sekalian lebih kenal dengan silinder. Nah, jadi kalau silinder itu bedanya dia bukan ada masalah di kekuatan atau daya akomodasi dari lensa atau korneanya, tapi kalau astigmatisme ini masalahnya adalah di bentuknya atau kelengkungannya. Jadi kelengkungan kornea atau lensanya itu nggak sempurna. Jadi kita tidak bisa melihat garis lurus. Misalnya, kita lihat ada suatu botol berdiri tepat di depan kita ya. Tapi ketika kita mendekati, jika kita memiliki astigmatisme atau silinder ya, kita berjalan mendekati botol tersebut, kita merasa botol itu ada di sebelah kiri justru. Padahal harusnya lebih ke tengah lagi. Nah, itu namanya astigmatisme. Kita nggak bisa menentukan garis lurus atau silinder itu tadi ya. Kenapa bisa seperti itu? Misalnya ini contohnya adalah gangguan kelengkungan pada kornea ya. Korneanya harusnya bentuknya sferis kayak gini. Tapi ketika kornea itu berbentuk oval, maka yang harusnya titik cahaya yang jatuh di retina itu cuma satu, fokusnya hanya satu di sini sehingga bisa diinterpretasikan lebih jelas. Tapi karena si korneanya ini oval, maka titiknya itu ada banyak. Jadi kita nggak bisa melihat satu garis dengan jelas, seperti itu. Nah, silinder ini lebih mungkin diakibatkan karena turunan, karena masalah ini ya bentuk ya. Jadi kalau misalnya bapak ibunya memang punya silinder, itu lebih memungkinkan untuk anak-anaknya atau turunannya yang lain untuk memiliki silinder juga, seperti itu. Koreksi kacamata untuk astigmatisme ini dengan menggunakan lensa silinder sesuai dengan nama penyakitnya. Nah, astigmatisme ini juga bisa hilang dengan bantuan operasi lasik seperti itu. Beda dengan rabun dekat ya, sejauh ini saya masih belum tahu ada tata laksana penderita rabun dekat dengan menggunakan laser. Itu masih belum ada. Laser hanya bisa digunakan untuk penderita rabun jauh atau silinder. Itu ya. Kemudian katarak selanjutnya. Katarak ini mungkin rekan-rekan juga sering mendengar ya. Katarak ini merupakan kelainan mata akibat penumpukan protein pada lensa. Kenapa kok bisa ada penumpukan protein pada lensa? Itu artinya ada sedang terjadi suatu kondisi penghancuran lensa, karena lensa itu memang terdiri dari protein. Ketika ada penumpukan berarti ada penghancuran lensa di situ sedikit demi sedikit, menjadikan penglihatannya samar. Nah, gambarannya seperti ini ya. Lensa itu ada di baliknya pupil dan juga iris. Jadi yang putih ini bukan pupilnya. Pupil kan cuma semacam jendela gitu aja ya, semacam pintu. Jadi yang putih ini baliknya pupil, yaitu lensa. Kalau normal, lensa kita itu transparan kayak gini, bening. Jadi bisa menyalurkan cahaya jelas hingga ke retina. Tapi kalau ada katarak, lensa kita itu terjadi degradasi atau proteinnya hancur menumpuk di dalam selaputnya. Kemudian ketika ada cahaya yang masuk, otomatis cahaya ini nggak bisa diteruskan fokus ke retina. Seperti itu. Tandanya adalah adanya pupil yang putih. Tapi kita perlu tahu ya yang putih lagi-lagi bukan pupilnya, hanya lensa di balik pupil itu. Ada perubahan penglihatan tentunya. Dan biasanya pada katarak itu lebih sensitif terhadap cahaya. Jadi kalau kita sudah merasa ngeblur-ngeblur tapi kok pakai kacamata plus nggak membaik, kacamata minus juga nggak membaik, mungkin itu adalah tanda awal katarak. Nah, kalau misalnya kita di ruangan luar gitu ya langsung terpapar matahari biasanya akan lebih silau daripada orang-orang yang tidak memiliki katarak seperti itu. Nah, kalau untuk angka kejadiannya katarak ini juga cukup banyak ya, sekitar 38 juta orang dari populasi dunia. Yang mana rata-rata itu usianya lansia, lebih dari 70 tahun. Karena kita tahu kan kalau lansia memang cenderung sudah ada penurunan fungsi-fungsi sel-sel tubuh, termasuk sel lensanya itu juga yang akan hancur. Tapi yang perlu kita waspadai adalah ternyata di Indonesia itu prevalensinya justru pada usia yang lebih muda. Jadi usia 70 tahun ini saya ambil dari data di Kanada. Tapi kalau di Indonesia tuh ternyata lebih
muda lagi rekan-rekan. Usia 40 tahun itu sudah ditemukan prevalensi yang cukup banyak untuk penderita katarak. Kenapa bisa seperti itu? Karena katarak itu juga ternyata bisa diakibatkan oleh beberapa penyakit lainnya selain lansia, selain usia tua, yaitu yang pertama adalah diabetes, kemudian penyakit-penyakit paru dan jantung akibat kebiasaan merokok, serta paparan cahaya matahari langsung. Seperti itu. Jadi di Indonesia ini usia paling muda kalau waktu itu saya baca seusia 38 tahun itu sudah menderita katarak dan harus dioperasi seperti itu. Jadi waspada ya apabila sudah tahu dirinya mengidap beberapa penyakit misalnya diabetes, kemudian tahu kalau Anda-anda ini memang perokok yang cukup aktif dan jarang menggunakan sunglass atau mungkin apa namanya pelindung topi ya untuk keluar terkena paparan sinar matahari yang langsung terutama rekan-rekan yang ada di lapangan ya, itu harus aware sekali terhadap penglihatannya. Jadi rutinlah minimal rutin untuk melakukan pengecekan. Nah, pengobatan katarak sejauh ini rekan-rekan belum ada yang bisa menggunakan obat tetes mata maupun obat minum. Jadi harus dilakukan operasi. Nah, ini kalau misalnya ini next to know aja ya jenis operasinya itu seperti ini. Cukup menyeramkan memang kalau dari gambaran ya. Si lensanya yang sudah hancur tadi protein-proteinnya itu disedot menggunakan alat, otomatis kan nanti tinggal selaputnya aja, selaput luarnya aja. Tapi protein yang tengah, protein lensanya itu tadi hancur dan hilang. Nah, setelah disedot seperti ini, si lensa itu diisi kembali pakai artificial lens, pakai tanam lensa buatan. Yang mana pastinya lensa buatan ini fungsinya memang dibuat menyerupai lensa asli, tapi tetap tidak bisa semaksimal lensa asli yang jelas ya. Kemudian setelah itu baru ditutup kembali untuk bekas lukanya ini. Yang mana ini efek sampingnya juga cukup banyak, bisa juga mengakibatkan mata kering, kemudian ada nyeri berkepanjangan dan lain sebagainya. Apalagi apabila dilakukan pada orang lansia yang memang penyembuhannya cukup lama, lebih lama lagi kalau di lansia ya. Tapi sejauh ini tata laksana atau operasi katarak ini memang membantu. Karena kalau katarak tidak dilakukan tata laksana atau tidak dioperasi pun juga akan ada akibatnya atau ada komplikasinya. Nanti saya akan sampaikan. Oke, selanjutnya setelah katarak ada penyakit yang mungkin rekan-rekan sekalian juga sudah familiar dengan glaukoma. Jadi kalau glaukoma ini yang merupakan salah satu penyebab kebutaan terbesar, khususnya di Indonesia. Jadi glaukoma ini merupakan keadaan emergensi yang terjadinya itu bisa hitungan detik atau menit dalam mengakibatkan kebutaan. Yang terjadi itu ada 3 trias ini, 3 gejala atau disebut dengan trias. Nah, gejala yang pertama itu adanya peningkatan tekanan bola mata yang bagian dalam. Kemudian karena tekanan itu tadi mengakibatkan pressure atau kerusakan pada sel-sel pembuluh darah mata dan juga sel-sel saraf mata kita. Mengakibatkan kebutaan dalam hitungan menit, detik hingga menit bahkan. Jadi kalau untuk pengertiannya, dia gangguan saraf penglihatan akibat peningkatan tekanan di dalam bola mata. Akibat dari beberapa penyakit seperti yang pertama hipertensi, kemudian penggunaan obat tetes mata yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Dan yang ketiga adalah akibat katarak. Nah, ini salah satu komplikasi dari katarak yang tidak ditangani adalah glaukoma. Kenapa bisa hipertensi? Jadi kalau hipertensi itu otomatis seluruh tubuh kita itu menerima darah dalam jumlah yang cepat, dalam jumlah yang banyak, dan dalam waktu yang cepat. Karena begitu tingginya tekanan yang ada di dalam darah kita. Otomatis aliran darah yang terjadi pada mata kita pun juga tinggi, mengakibatkan perputaran cairan, baik itu mungkin cairan mata dan juga cairan darah yang ada di sekitar pembuluh darah mata itu juga cukup tinggi dan banyak. Nah, apabila perputaran ini itu tidak sesuai dengan drainasenya, ini kan juga pasti di drainase ya, cairan mata itu di drainase, kemudian diproduksi lagi, di drainase keluar, diproduksi lagi agar tidak terlalu tinggi si tekanannya ini.
Nah, ketika produksinya banyak karena tekanan darah tinggi itu tadi, tapi drainasenya kurang, maka otomatis akan menumpuk di sini, mengakibatkan gejala dari glaukoma. Nah, obat tetes mata itu sering sekali begini rekan-rekan, mungkin agak sepele ya, bilangnya ke apotik adalah beli obat tetes mata untuk air mata buatan, artificial tears aja gitu. Tapi kita harus waspada rekan-rekan, bahwa ada beberapa kandungan dari artificial tears itu yang tidak boleh dikonsumsi atau digunakan secara jangka panjang yang disebut dengan steroid atau biasanya itu tulisannya dextran dan lain sebagainya. Itu rekan-rekan harus lebih waspada ya, alangkah baiknya bahkan untuk tetes mata saja itu alangkah baiknya harus konsultasi ke dokter. Karena obat steroid ini dia memicu terbentuknya cairan-cairan yang ada di dalam bola mata ini. Jadi kalau rekan-rekan sekalian konsumsi tetes terus dengan merasa bahwa matanya memang kering, ada gangguan mata kering ya ditetesi terus tanpa melihat kandungannya yang baik dan benar, itu bisa mengakibatkan resiko glaukoma seperti itu. Nah, kalau untuk katarak, nah katarak ini kan tadi sudah sempat saya jelaskan ya, pada lensa ini terjadi penghancuran protein. Apabila tidak ditangani, si proteinnya itu tidak disedot seperti video tadi, itu dia proteinnya akan melayang-layang dan terbang, membuntukan atau menyumbat saluran-saluran drainase dari si cairan ini tadi, sehingga cairannya nggak bisa diperbarui, nggak bisa dikeluarkan. Cairan baru terus bertambah, tapi dia nggak bisa didrainase keluar, mengakibatkan penumpukan dari cairan lagi-lagi yang ada di dalam bola mata kita, menekan sel saraf, menekan pembuluh darah mata, seperti itu. Nah, ini ya terbentuknya glaukoma, ini seperti yang sudah saya barusan jelaskan. Ini terblok ya, saluran drainasenya diblok, jadinya cairannya full numpuk di dalam bola mata. Kalau gejalanya ini cukup heboh sebenarnya, jadi harusnya lebih waspada lagi. Gejala yang utama pertama adalah adanya katarak. Ini mungkin nggak selalu ya, apalagi kalau misalnya memang penyebabnya bukan karena katarak. Misalnya memang pertama ada riwayat hipertensi, atau yang kedua ada riwayat diabetes juga bisa. Sama yang ketiga ada riwayat penggunaan obat-obatan tetes mata tanpa resep dokter. Nah, itu perlu diwaspadai. Selain itu, ada gejala kedua yang cukup bisa dijadikan red sign, yaitu adalah tanda mata merah. Mata merahnya ini sesuai gambar ya rekan-rekan, hampir penuh, hanya menyisakan area iris kita yang berwarna itu tadi, sisanya itu merah. Kemudian matanya sangat nyeri, bisa disertai dengan pusing hingga vertigo juga. Dan ada mual muntah yang cukup hebat. Nah, apabila ada tanda seperti ini, rekan-rekan sekalian jangan ambil enteng, harus segera dibawa ke IGD. Kalau bisa memang IGD-IGD yang dokter spesialis matanya itu standby 24 jam. Karena ada kan rumah sakit rata-rata yang tipe B itu tidak ada spesialis mata yang standby. Kalau rumah sakit tipe A harusnya sudah ada spesialis mata yang standby. Nah, itu perlu diperhatikan. Karena gejala glaukoma ini apabila ditangani dengan tepat memang masih bisa menyelamatkan penglihatan kita, tapi apabila tidak, hitungan menit dia bisa mengalami kebutaan. Nah, kalau pengobatan glaukoma, tata laksana awal saat di IGD itu pasti adalah dengan menggunakan obat-obatan, biasanya injeksi dan juga tetes mata. Tapi untuk pengobatan definitifnya adalah dengan operasi laser. Yang di laser adalah area kanalnya, kanal untuk drainase. Jadi diperbanyak, dibuka lebih banyak lagi kanal untuk drainase cairannya itu tadi, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk gangguan pada mata yang terakhir ya, ini adalah computer vision syndrome. Nah, ini yang angka kejadiannya cukup banyak akhir-akhir ini, apalagi setelah pandemi ya, saat pandemi hingga setelah pandemi, ini sangat ngetren sekali pembelajaran, edukasi, kemudian
media kerja, media sosial yang menggunakan komputer atau gadget. Yang mana pengertian dari CVS atau Computer Vision Syndrome ini adalah gangguan penglihatan akibat penggunaan gadget atau komputer dalam jangka waktu yang lama. Gejalanya cukup banyak ya dan memang cukup terlihat sepele. Pertama adalah nyeri dan iritasi pada mata. Kemudian matanya berair awalnya. Jadi produksi air itu sebagai warning sign sebenarnya, loh mataku kok tiba-tiba berair padahal aku nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak kena debu, nggak kena angin, nggak kelilipan, tapi kok tiba-tiba berair hanya karena aku di depan komputer. Nah, itu harus menjadi suatu sign. Karena apabila kita tidak segera mengistirahatkan mata kita atau tidak segera diganti cairan yang hilang karena matanya berair tadi, maka lama-kelamaan akan mengakibatkan mata jadi kering. Nah, ketika mata kering ini justru lebih susah untuk diobati dengan menggunakan artificial tears. Jadi sebenarnya artificial tears ini paling efektif digunakan ketika produksi air mata kita itu masih bisa. Ketika mata sudah kering karena produksi air mata yang sudah berkurang, artificial tears ini sebenarnya kurang membantu. Seperti itu. Kemudian adanya rasa lebih sensitif terhadap cahaya. Jadi kalau keluar ruangan, biasanya habis ngelihat laptop terlalu lama, keluar ruangan pasti kita akan merasa jauh lebih silau daripada sebelum kita melihat laptop. Nah, itu karena memang salah satu gejala dari CVS ini, Computer Vision Syndrome. Kemudian lebih sensitif lagi terhadap debu sama angin. Dan kalau gejalanya sudah cukup parah, itu bisa mengakibatkan pandangan kabur. Biasanya CVS ini ada gejala lain selain pada mata, yaitu disertai dengan nyeri punggung, kemudian nyeri kepala, dan juga kehilangan fokus. Oke, nah untuk tata laksana CVS atau Computer Vision Syndrome nanti akan saya bahas di di topik ini, di subtopik ini, yaitu bagaimana cara menjaga mata kita. Nah, untuk yang pertama, ini mungkin juga pernah saya masukkan ke materi saya sebelumnya, yaitu adalah dengan menjaga kebiasaan membaca atau kebiasaan berada di kebiasaan untuk bermain gadget ya, HP, tablet, atau laptop. Nah, untuk posturnya yang pertama harus diperhatikan. Postur ini berfokus pada area punggung dan juga area posisi bokong ya. Jadi nggak boleh slouching seperti ini. Nggak boleh ada jarak antara punggung dan juga sandaran kursi. Ini harus menempel tegak seperti ini. Kemudian jaga jarak baca juga, yang mana jarak baca ini minimal adalah 25 hingga 30 cm di depan mata. Dan objeknya itu harus tegak lurus dengan mata kita. Dan juga jangan lupa untuk pencahayaan. Nah, pencahayaan ini sebenarnya terlihat sepele ya, tapi pencahayaan yang benar itu ada di sebelah kanan ini rekan-rekan. Jadi yang di sinari itu adalah objeknya, bukan mata kita. Jadi kalau ini lampunya ditaruh di depan, otomatis mata kita yang langsung kena cahaya. Itu cukup berbahaya karena kan paparan cahayanya lama masuk ke mata kita dalam jumlah yang banyak. Nah, itu cukup bahaya. Jadi yang disinari secara langsung itu objeknya, bukan mata kita. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau penyinarannya itu langsung dari belakang, bukan dari depan. Kemudian istirahatkan mata berkala. Ada aturan atau rule 20-20-20 atau 3 kali 20, yaitu adalah istirahat setiap 20 menit. Jadi ini mohon maaf ya, ini salah ya, bukan istirahat minimal 20 menit, tapi istirahat setidaknya setiap 20 menit, kemudian kita lihat objek sejauh 20 kaki atau kurang lebih 6 meter, dan selama kurang lebih 20 detik. Ini difokuskan kalau dari Kemenkes ini difokuskan untuk CVS, tapi rule ini bisa digunakan tidak hanya pada penggunaan gadget saja, tapi bisa juga digunakan pada saat membaca, seperti itu. Kemudian, nah ini ya, tata laksana untuk mencegah CVS, yaitu dengan postur tubuh yang baik. Kalau saya boleh tekankan beberapa poin di sini, semuanya memang penting, tapi yang paling penting adalah poin pertama, berkedip secara berkala.
Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu atau kita ada webinar seperti ini ya, itu paling jarang kalau misalnya kita memang fokus banget, paling jarang dilakukan itu berkedip rekan-rekan. Padahal berkedip itu seperti yang tadi sudah sempat disampaikan di awal, fungsinya adalah untuk menghidrasi atau membasahi atau melembabkan kembali mata kita. Jadi setidaknya berkedip itu minimal kalau mau normal adalah 1-3 menit sekali. Jadi kan coba bayangkan setiap 1 menit kita masa harus alarm, harus pasang timer agar kita ingat berkedip. Jadi ini dibiasakan saja kalau berkedip. Kelihatannya sepele, tapi berkedip ini cukup bisa menjaga kelembapan mata kita, menghindari mata kita jadi computer vision syndrome atau mata kering nantinya, seperti itu. Kemudian untuk posisinya tadi ini kurang lebih sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Ini juga istirahat setiap 20 menit. Nah, mungkin yang bisa jadi tambahan adalah ini, layar komputer kalau untuk buku tadi kan sebaiknya 25 hingga 30 cm ya. Kalau komputer ternyata standarnya lebih jauh lagi rekan-rekan, yaitu 40 hingga 75 cm dari mata. Begitu juga gadget, begitu juga tablet, HP, dan lain sebagainya. Kemudian alangkah baiknya menggunakan filter proteksi radiasi pada komputer. Atau mungkin kalau misalnya memang susah menemukan ya filter radiasi di layar monitor itu bisa pakai kacamata. Kacamata sekarang ada yang anti radiasi, ada yang kacamata anti blue-ray dan sebagainya, itu sudah cukup banyak dijual di luar sana. Kemudian ada tambahan juga ini lebih detail lagi, kemiringan antara layar komputer dan mata kita maksimal 20 derajat. Nah, ini kalau mau ideal sekali ini memang semuanya harus diaturkan seperti itu. Apalagi kan mungkin kalau di TBG rata-rata memang yang di ininya ya yang di kantor utamanya itu kan juga rata-rata di depan komputer semua ya rekan-rekan ini. Jadi kalau bisa diseragamkan, saling mengingatkan antara meja sebelah dan meja yang lainnya, mengingatkan posisi. Kemudian kalau bisa juga ada alarm bersama setiap 20 menit, lebih apa namanya? Jadi kalau bersama-sama itu kan lebih mudah dilakukan ya setelah 20 menit ada alarm, istirahat bersama-sama minimal mungkin bisa sambil ngobrol atau sambil jalan ke suatu tempat untuk ambil minum dan lain sebagainya. Jadi kalau dilakukan bersama-sama kan mungkin akan lebih mudah daripada untuk mengingatkan sendiri. Soalnya kadang kalau udah terlanjur sangat fokus mengerjakan akan susah sekali ini semua dilakukan. Padahal cukup sederhana. Seperti itu. Nah, ini hindari paparan sinar matahari langsung ke mata. Ini kemarin kebetulan saya juga ada webinar dari spesialis mata di rumah sakit tempat saya bekerja. Ini saya saya minta posternya. Jadi dikatakan kalau ternyata sinar UV itu paling berbahaya justru bukan ke kulit, tapi ke mata kita, rekan-rekan. Dia bisa mengakibatkan adanya kanker atau tumor pada mata, kemudian penyebab utama dari katarak karena ternyata sinar UV yang biasanya kita sepelekan kalau naik motor atau kalau kerja di luar ruangan, di lapangan gitu ya, kita nggak pakai sunglasses, nggak pakai topi, itu ternyata sinar UV-nya bisa langsung secara direct merusak lensa atau merusak protein mata kita. Seperti itu. Jadi, tata laksana yang bisa dilakukan adalah triple protection, menggunakan kacamata hitam, kemudian menggunakan topi, dan ini sebagai tambahan menggunakan sunscreen yang ada pada wajah terutama ya. Jadi kayak pantulan sinar matahari di pipi kita, di wajah kita itu jadi minimal yang masuk ke mata. Seperti itu. Kemudian ini juga saya ambil kemarin saya comot dari PPT spesialis mata di tempat saya, itu dikatakan ada 11 makanan yang bisa meningkatkan kesehatan mata kita. Yang pertama otomatis yang paling terkenal ya yaitu wortel. Kemudian ada sayuran hijau, ada paprika merah. Kemudian ini mungkin yang nggak banyak ditahui ya kuaci ternyata rekan-rekan kuaci dan kacang-kacangan yang lain. Tapi kemarin kalau dari spesialis mata saya menekankan di kuaci yang raw, yang belum di roasted, belum yang diapa-apakan. Nah itu sangat baik buat mata kita. Kemudian salmon,
minyak ikan, ada telur khususnya area putih telurnya, kemudian buah-buahan sitrus ya seperti jeruk, lemon, kemudian berries. Ini grain ini kemarin difokuskan pada gandum, kemudian ada legumes dan juga beef seperti itu. Nah, ini yang paling penting juga, terakhir yang mungkin ini masih sangat sering disepelekan, yaitu adalah melakukan pemeriksaan mata secara berkala pada spesialis mata tentunya. Sebaiknya dilakukan setiap 6 bulan, apalagi kalau memiliki gangguan mata, misalnya punya miopi, punya astigmatisme, atau mungkin gangguan di luar mata yang bisa memiliki faktor resiko tinggi terhadap gangguan mata, misalnya diabetes, darah tinggi, kemudian kebiasaan menggunakan tetes mata artificial tears karena mungkin mata kering dan sebagainya, itu minimal harus setiap 6 bulan. Atau mungkin kalau memang tidak ada gejala seperti itu, tidak ada penyakit-penyakit bawaan juga, bisa dilakukan 2 tahun sekali, seperti itu. Oke, mungkin kalau untuk materi mata sekian. Saya coba kembalikan ke moderator ya, ke Mbak Silvi, sekiranya apakah masih ada waktu untuk lanjut ke materi telinga, atau mungkin dicukupkan ke materi mata dulu. Saya kembalikan ke moderator ya. Baik, Dokter Hanin. Terima kasih untuk penjelasan mengenai mata terlebih dahulu ya, Dok. Soalnya nanti yang telinga kemungkinan menyusul. Baik, sekali lagi rekan-rekan, saya mengingatkan tolong diisi terlebih dahulu ya absensinya, karena dengan kita mengisi absensi itu ada kemungkinan kita untuk mendapatkan hadiah webinar pada bulan ini. Baik. Kalau kayak gitu saya izin stop share dulu ya Mbak Sylvia. Oh iya. Oke, terima kasih. Baik rekan-rekan, bisa menanyakan secara langsung atau melalui kolom chat atau bisa ke WA saya. Jadi Dok, ini untuk pertanyaan pertama nih Dok. Ada pertanyaan dari Pak Pras, Pak Huseni dari HSE Dok. Ingin menanyakan, kalau untuk perawatan mata agar selalu fit dan terhindar dari berbagai macam penyakit itu bagaimana ya? Nah, ini spesifiknya penyakit apa nih Pak Pras ya? Oh, terutama pada pekerjaan bagian pengelasan. Nah, Oke. iya Dok, jadi saya juga sering nge-gap nih. Ada beberapa teknisi di belakang tuh suka meremehkan seperti itu. Jadi walaupun udah pakai kacamata tapi kayak dilonggarin gitu Dok, sehingga asapnya itu masuk ke matanya. Nah, terus mengiritasi matanya Dok. Jadi benar emang nggak kecipratan secara langsung tapi kena asapnya Dok. Jadi menurut dari dokter nih, caranya agar selalu fit dan terhindar dari berbagai macam penyakit itu apa Dok? Oke, terima kasih Pak Pras pertanyaannya. Terima kasih juga Mbak Silvi sudah menyampaikan. Jadi mungkin tadi saya ada yang kelewat ya, mohon maaf. Untuk salah satu penyebab katarak dan glaukoma tadi selain darah tinggi, diabetes adalah merokok ya. Jadi kalau merokok itu selain karena kandungan nikotin dan tarnya yang akan merusak sel-sel lensa dan mengakibatkan kerusakan, itu malah ada direct cause-nya, ada penyebab yang lebih direct lagi, lebih langsung lagi, yaitu adalah asap dari rokok itu tadi. Jadi sebenarnya nggak cuma paparan UV aja, nggak cuma paparan sinar matahari yang lain aja, tapi asap rokok, asap kendaraan bermotor, kemudian debu-debu di jalan, bahkan tadi kalau yang disampaikan Mbak Sylvia, asap untuk bekas las itu tadi, pengelasan itu tadi, itu sudah sangat berbahaya.
Apalagi bukannya saya berpikir terlalu heboh ya, tapi kan tetap kita harus butuh aware yang lebih lagi ya. Kalau misalnya memang diposisikan si kacamata atau mungkin face shield untuk pengelasan itu lebih longgar, nggak jarang ada cipratan-cipratan api yang akan melompat ke mata kita. Itu banyak sekali terjadi karena beberapa saat juga saya pernah dapat pasien di IGD itu ada yang matanya kena gerinda, ada yang matanya kena cipratan las seperti itu, yang mana mereka sebenarnya telat dan salah bawa ke rumah sakit saya karena rumah sakit saya itu tipe B. Harusnya langsung dibawa ke rumah sakit tipe A yang mana ada eee, spesialis matanya yang standby. Jadinya di tempat saya hanya bisa diirigasi aja, dikasih cairan aja, kemudian ditutup kasa dan segera dirujuk dibawa ke rumah sakit tipe A, seperti itu. Itu kan sudah cukup lama penanganannya, harusnya kan segera. Karena bayangkan aja api, orang kena asap, kena sinar yang nggak ada wujudnya lebih ringan aja itu bisa melukai dan membahayakan, apalagi memang sudah ada benda padatnya, itu akan lebih berbahaya lagi. Jadi kalau untuk perawatan mata agar selalu fit ya, itu kalau dari pertanyaannya Pak Pras ini mungkin saya bisa kembalikan lagi ke kebiasaan tadi. Yang paling mengganggu itu sebenarnya bukan penyakit-penyakit yang bukan penyebab-penyebab yang sengaja kita lakukan. Misalnya kita nggak pakai, misalnya karena ngerokok, nah itu kan sengaja kita lakukan ya, kita tahu bahayanya cukup banyak tapi sengaja kita lakukan. Tapi sebenarnya yang lebih bahaya lagi itu adalah penyebab-penyebab yang nggak sengaja kita lakukan tapi kita tidak perhatikan, istilahnya kita sepelekan. Misalnya posisi membaca, itu paling minimal. Posisi membaca, posisi bermain gadget, durasinya, kemudian istirahat di antara penggunaannya itu tadi, kemudian nutrisi yang kita makan itu tidak kita perhatikan, misalnya sudah tahu ada resiko diabetes, sudah tahu ada resiko darah tinggi, tapi kita perbanyak makan gula, yang manis-manis, kemudian jarang makan makanan yang bisa mengimprove atau meningkatkan kesehatan mata seperti tadi wortel, kemudian kacang-kacangan dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin untuk pertanyaan Pak Pras ya. Paling bisa membantu adalah habit. Memang habit kita harus mulai diubah untuk lebih aware terhadap mata. Karena kalau boleh cerita dari pengalaman ya, rekan-rekan sekalian, sebenarnya saya itu juga mengalami gangguan mata. Rekan-rekan sekalian lihat kan ya saya pakai kacamata. Kalau boleh cerita, mata kanan saya itu minusnya sudah hipermiopi, sudah sangat tinggi, yaitu 10,25 rekan-rekan. Minus kanan saya, minus kiri saya matanya adalah 7. Penyebabnya apa? Mungkin memang pertama adalah penyumbang terbesar adalah keturunan karena saya minus ini sudah dari TK. Mata saya sudah minus dari TK karena bapak ibu saya juga minus. Dan dari TK pun juga ada silindernya. Ya, karena memang kelengkungan kornea saya itu kelengkungan lensa saya yang bermasalah ketika diperiksa itu. Tapi keadaan retina dan saraf-saraf mata yang lainnya baik. Cuma karena memang mungkin waktu kecil saya gemar membaca dan juga nggak jauh dari gadget, tapi tanpa adanya proteksi, tanpa adanya ke-aware-an yang cukup dalam membaca dan juga penggunaan gadget itu tadi, semakin lama semakin ke sini mata saya ini semakin protes. Jadinya minusnya tambah tinggi. Jadi ketika kacamata saya dilepas, itu orang jarak 1 meter aja di depan saya wajahnya sudah buram. Seperti itu. Jadi kalau saya boleh menyampaikan dari pengalaman, cukup menyeramkan memang mata ini kalau nggak dijaga. Seperti itu. Ini hanya dalam kurun waktu berapa berarti dari saya TK sampai sekarang ya, kurang lebih 20 tahun. Jadi 1 tahun setiap 2 tahun saya naik 1 minusnya. Hingga sekarang numpuk sampai 10,25. Jadi saya di sini menyampaikan ke rekan-rekan untuk dijadikan pembelajaran ya. Tolong dijaga matanya karena tadi sudah tahu kalau pengobatan LASIK itu yang paling bisa memungkinkan menghabiskan minus itu tidak ditanggung BPJS dan cukup mahal harganya.
Seperti itu mungkin untuk jawaban pertanyaannya Mbak Silvi. Baik, bagaimana Pak Pras? Apakah bisa menjawab? Oke, mungkin sudah Bu Dokter. Soalnya teman rekan-rekan yang lain juga mendengarkan nih Bu Dokter dengan seksama. Eh, Bu Dokter, ini ada pertanyaan lagi nih Dok dari Pak Rian. Pak Rian ini pengguna kacamata apa ya? Silinder. Jadi masih baru. Beliau bertanya, bagaimana nih cara agar memakai kacamata itu bisa betah? Terus, apakah ada terapi khusus yang murah agar bisa lepas dari ketergantungan mata tersebut, Dok? Nyarinya yang murah, Dok. Bagaimana, Dok? Mangga. Terima kasih. Siapa tadi? Pak Rian ya? Terima kasih Pak Rian untuk pertanyaannya. Kalau untuk tips menggunakan kacamata ya, sebenarnya memang ini agak susah-susah gampang. Karena kan untuk kacamata sekarang range-nya harganya pun juga bervariasi ya, mulai dari yang paling murah sampai paling mahal pun ada. Jadi sebenarnya bukan masalah mahal murahnya sih kalau dari saya, tapi pemilihan kacamatanya itu sebaiknya langsung di tempat. Karena seringkali saya juga pengalaman ya beberapa kali belanja online dan kelihatannya kok nyaman dan lain sebagainya, tapi ternyata waktu datang ukurannya nggak sesuai. Terus kalau misalnya mau pakai itu harus difokusin lagi kayak gini nih. Jadi istilahnya aksisnya, titik jatuh tangkap cahayanya itu nggak fokus, jadi harus saya fokuskan sampai kayak gini. Nah itu yang sebenarnya membuat kita males pakai kacamata. Jadi kacamata kok ada kacamata pengennya gampang kok malah repot kita harus apa namanya ngefokus-fokusin seperti itu ya kasarannya. Jadi kalau misalnya bisa saran saya cari kacamata tuh langsung ke optiknya, langsung datang pilih kacamata yang menurut rekan-rekan sekalian sesuai. Kadang juga kalau minusnya terlalu tebal seperti saya lebih sarankan penggunaan mika ya daripada kaca karena akan sangat berat dan sangat melukai telinga. Kemudian untuk bahannya pun ya sesuaikan dengan yang rekan-rekan suka, misalnya mika atau plastik yang ringan seperti itu ya. Hindari mungkin penggunaan yang besi karena jujur ini saya juga lagi pakai kacamata yang besi rekan-rekan dan ini sangat nyeri. Sangat nyeri sekali padahal saya sudah lensanya sudah mika ya. Lensanya sudah mika, sudah cukup ringan tapi karena memang ininya besi, saya pikir karena memang kalau besi itu, kalau saya searching-searching itu memang lebih awet dibandingkan, dengan yang bahannya plastik. Tapi ternyata, kalau dari preferensi saya itu lebih menyiksa lagi, lebih nggak nyaman lah istilahnya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, cara murah ya, cara murah itu sebenarnya kalau jatuhnya sudah sakit, sudah ada minusnya, itu nggak ada yang murah, Pak, jadinya. Kita harus, modal untuk kacamata, kita harus modal, lebih banyak untuk mungkin kalau ada, gejala tambahan misalnya mata kering, kita harus tetesin pakai artificial tears. Nah, itu kalau sudah sakit semuanya pasti akan terasa lebih mahal, karena memang kesehatan itu mahal. Jadi kalau mau murah itu justru di pencegahan, Pak. Jadi, kalau, apa namanya, terapinya dulu itu ada beberapa terapi kayak kacamata, dia modelnya kayak kacamata hitam gitu, plastik, terus ada bolongannya kecil-kecil. Katanya bisa digunakan untuk melatih fokus, seperti itu ya. Cuma, pengobatan seperti itu pun dari bidang, medis, bidang kedokteran yang pernah saya pelajarin dan bahkan mungkin kemarin sempat dapat paparan itu ya, ada pertanyaan serupa, itu katanya belum direkomendasikan. Karena efek sampingnya pada beberapa orang malah justru mengakibatkan matanya lelah. Jadi matanya tambah protes lagi. Kenapa aku ini sudah dikasih min, aku sudah punya minus, mataku sudah lelah, tapi kok malah disuruh latihan pakai lubang kecil lagi. Nah, itu yang sering disalahartikan bisa apa namanya gunakan ya. Mungkin rekan-rekan pernah lihat ya kacamatanya itu kacamata hitam terus ada bolong-bolongannya. Nah, itu dibilang terapi gitu. Sebenarnya itu masih belum terbukti. Terus ada juga yang bilang ada akupuntur atau akupressure untuk titik-titik saraf-saraf yang mana bisa meringankan gangguan
mata yang mengenai saraf. Itu pun lagi-lagi belum terbukti. Kalau memang sudah terbukti di beberapa individu, itu istilahnya masih subjektif ya, belum yang bisa disamaratakan ke seluruh khalayak umum seperti itu. Jadi kalau memang tata laksana yang paling murah itu adalah rutin menggunakan kacamata dan rutin mencegah perburukan dari minusnya atau silindernya. Karena kalau ini memang sudah terbukti ya secara secara statistik, kalau dengan penggunaan kacamata yang rutin sesuai dengan anjuran dan sesuai dengan dosisnya, misalnya minusnya 2 dikasihnya minusnya sesuai 2, bukan minus 2 tapi pakainya minus 1 misalnya kayak gitu. Nah, itu tidak sesuai dosisnya. Nah, kalau memang sesuai dosisnya sudah ada penelitiannya terjadi perbaikan memang nggak cepat. Durasinya sekitar 4 sampai 6 tahun setelah penggunaan kacamata itu berangsur-angsur bisa turun minusnya. Jadi bisa berkurang seperti itu. Kecuali memang ada genetik yang cenderung perubahan kelengkungan itu tadi. Nah, itu yang susah kayak saya ini. Kalau saya ini memang posisinya kelengkungannya yang sudah nggak bisa diapa-apakan. Jadi walaupun memang dulu ceritanya memang sempat naik turun. Cuma setelah saya selesai sekolah kedokteran itu minusnya melejit. Mungkin entah karena belajar yang terlalu heboh atau terlalu sering di depan komputer, jadinya sangat tinggi minusnya setelah itu. Jadi kalau untuk jawaban Pak Rian mungkin sebatas itu dulu yang bisa saya bantu. Nanti kalau memang saya ada waktu dan ada kesempatan untuk bertemu dengan spesialis mata di rumah sakit saya coba tanyakan apakah ada metode-metode lain yang lebih murah yang bisa digunakan. Namun sejauh ini sih setahu saya memang kalau sudah terkena hanya penggunaan kacamata secara rutin itu tadi dan pencegahan perburukan yang bisa membantu, seperti itu. Kalau definitifnya ya LASIK itu tadi, yang bisa benar-benar menghilangkan. Mungkin gitu Mbak Silvi. Baik, terima kasih Bu Dokter. Bagaimana Pak Rian? Cuma cap jempol aja. Baik Bu Dokter Hani nih. Ada pertanyaan lagi nih Dok dari Pak Firdaus. Bu mau tanya, bagi penderita minus dan silinder, jika tiba-tiba pada mata itu terasa berat, lalu nyeri, itu diakibatkan apa ya? Dan cara menanganinya seperti apa? Lalu batas maksimal minus dan silinder itu untuk operasi LASIK berapa ya Dok? Terima kasih. Terima kasih Pak Firdaus Operasi pertanyaannya. LASIK. Oke, terima kasih Pak Firdaus dan Mbak Silvi. Jadi kalau saya boleh jawab pertanyaan pertama ya, untuk penderita minus dan silinder kalau terasa berat atau nyeri ya, itu akibatnya apa? Itu sebenarnya banyak Pak penyebabnya dan mungkin bisa jadi salah satu komplikasi dari minus atau silindernya itu tadi. Jadi pertama penyebabnya yang jelas mungkin matanya memang lelah. Jadi kalau mata sudah ada minus dan silinder, otomatis durasi istirahat kita yang 20 menit itu, setiap 20 menit itu harus segera dilakukan. Karena memang lagi-lagi kan kekuatan lensanya ya, kekuatan lensanya ini yang nggak bisa kita gunakan jika dibandingkan dengan kekuatan mata normal. Karena kan kalau misalnya mata normal itu kita melihat jarak jauh dengan kekuatan sedikit aja kita sudah bisa dengan fokus dia ke mata kita. Tapi kalau misalnya bendanya dengan jarak yang sama, tapi mata kita ada minus atau silindernya, dia pasti akomodasi lensa ini akan lebih kuat. Nah, energinya itu sudah habis. Mungkin ya sekitar 10-15 menit pertama untuk melihat ke objek itu sudah cukup berkurang. Jadi harus sering-sering diistirahatkan.
Kemudian kalau nyeri itu yang lebih harus diwaspadai, Pak. Karena kalau nyeri ini takutnya ada gangguan sudah di saraf-sarafnya. Karena kita bisa merasakan nyeri ketika ada gangguan pada saraf kita. Jadi ada beberapa impuls yang sudah kena ke saraf. Nah, itu harus segera diperiksakan. Jadi hentikan semua kegiatan kita, istirahatkan mata dulu. Kalau perlu dikompres atau ditetes pakai artificial tears, kompres dingin, kemudian segera periksakan ke dokter spesialis mata. Kalau memang ada IGD terdekat, silahkan yang ada spesialis matanya, tapi kan jarang ya ada. Jadi mungkin paling cepat adalah praktek pribadi dokter mata atau mungkin poli mata seperti itu. Itu harus diwaspadai. Bisa juga bisa juga nyeri atau rasanya berat gitu ya matanya, itu adalah tanda kalau minusnya sudah tidak sesuai. Bisa minusnya berkurang atau lebih rendah dari minus Bapak pada awalnya atau mungkin malah meningkat seperti itu. Jadi kalau yang bisa saya sampaikan cara menangannya seperti itu ya, kalau udah terasa berat atau lelah, istirahatkan. Itu yang nomor 1. Istirahatkan, tetesi menggunakan air mata buatan, kemudian apabila ada gejala lain seperti tadi nyeri, kemudian ada kemerahan, segera periksakan ke dokter atau minimal dokter umum lah. Itu ya, itu yang pertama. Kalau yang kedua, untuk batas maksimum minus dan silinder operasi lasik ya. Jadi itu kalau yang saya tahu operasi lasik itu ada 3 jenis. Dibagi lagi dia ada 3 metode. Metode paling lama atau generasi 1, generasi 2, dan generasi 3. Kalau generasi 1, dia itu jenis pembedahannya lebih banyak. Jadi lebih dibedah lagi, lebih banyak. Itu minusnya bisa sampai minus 15, silindernya silinder 5. Mohon maaf 7. Kemudian itu metodenya namanya PRK ya. Kemudian yang kedua, generasi kedua yang lebih baru lagi itu namanya femtolasik. Kalau femtolasik itu dia yang tadi, video yang tadi itu yang membuat flap terus habis itu di laser. Nah, itu namanya femtolasik. Dia minusnya maksimal minus 12, silindernya 5. Kemudian yang terakhir adalah metode paling baru generasi ketiga, yaitu relax smile namanya. Dia bisa menghilangkan minus lebih sedikit lagi, cuma 10 maksimal, dengan silinder 5 juga. Jadi kalau yang relax smile ini lebih sedikit, dia nggak dibuat flap kayak tadi, jadi nggak dibuka 80%, dibukanya paling cuma kecil 20%, kemudian bagian kornea yang sudah diputus atau dihilangkan, ditipiskan pakai laser tadi tinggal ditarik gitu aja. Nah, semakin baru generasi, semakin cepat penyembuhan dan semakin sedikit efek sampingnya, seperti itu. Jadi kalau yang generasi ketiga tadi itu 1 bulan dikatakan sudah bisa sembuh, kemudian generasi kedua itu 6 bulan, sedangkan generasi yang paling lama yang si PRK tadi itu dia sekitar 1 tahun. Memang semakin lama generasi semakin murah, tapi ya itu tadi efek sampingnya lebih banyak, terus habis itu efek sampingnya juga lebih banyak, seperti itu. Kalau misalnya Pak Firdaus tertarik, mungkin bisa cari info ya. Kalau setahu saya di Bandung itu pusatnya dokter-dokter mata, Pak. Jadi pusatnya spesialis-spesialis mata, kemudian eye center di sana memang paling bagus kalau di Indonesia ya. Di Bandung itu cukup banyak yang bagus seperti itu. Bu Dokter, baik Bu Dokter, terima kasih nih pertanyaan sudah menjawab pertanyaan dari Pak Firdaus. Pak Firdausnya tadi lagi meeting, Pak. Tapi dengerin. Oke, siap. Selanjutnya Dok, ini pertanyaan nih, ada pertanyaan 2 orang ya. Ini mungkin terakhir mungkin ya, karena waktunya sudah 1,5 jam, karena ini juga di bulan Ramadan ya, kita harus menyimpan sedikit energi. Oke Dok, pertanyaan dari Pak Syauki Huda. Syauki, pertanyaan yang pertama,
kalau dampak dari blue light pada layar HP atau laptop itu kepada mata itu apa ya dampaknya, Dok? Gitu. Oke. Kemudian pertanyaan, main HP saat gelap apakah benar kesehatan mata? Dan yang terakhir, Pak Syauki ini pernah melihat nih orang tidur itu matanya dipasangin potongan timun. Nah, itu fungsinya apa, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama ya, kalau dampak blue light pada layar HP, dari layar HP atau laptop kepada mata. Jadi blue light ini, dia itu sama-sama spektrum dari UV, sinar UV light. Yang tadi sempat saya sampaikan, dari paparan sinar matahari itu tadi ya. Jadi sebenarnya dampaknya sama. Si blue light ini itu berbahaya. Bagi yang pertama, paling awal adalah kesehatan lensa kita. Jadi si protein lensa itu bisa dihancurkan karena sinar ini. Kayak gitu ya. Terus dikatakan juga kalau untuk blue light itu dia bisa mengakibatkan jumlah cahaya yang masuk itu banyak. Itu nanti akan berpengaruh pada pertanyaannya yang kedua tadi ya, main HP saat gelap ya. Pak Syauki ya kalau tadi nggak salah ya. Main HP saat gelap itu sama. Jadi jumlah cahaya yang masuk itu mata itu nggak bisa fokus. Gimana ya? Jadi kalau misalnya gelap, tadi saya sampaikan, si pupil itu akan diatur agar lebih lebar. Karena kondisi gelap, biar bisa kita memudahkan tetap melihat benda-benda di sekitar. Tapi kalau kita kondisinya sudah gelap, tapi kita kasih cahaya yang terang di antara kegelapan-kegelapan itu, jadinya mata kita tuh nggak fokus, pupilnya mau digedein apa dikecilin gitu. Karena ada gelap di sekitarnya dan ada area yang terang juga. Nah, itu yang bahaya. Kenapa? Karena mata jadinya nanti lagi-lagi lelah. Si ototnya itu, otot mata kita itu akan bertransformasi cepet-cepetan berpindah dari melebarkan sama mengecilkan pupilnya. Jadi lama-lama si otot juga akan capek. Ketika otot capek, otomatis lensa akomodasinya juga nggak bagus, pupil melebar dan mengecilnya juga nggak bagus. Jadi ini yang cukup menarik ya di poin kedua ini. Kalau misalnya rekan-rekan pernah ke polimata, di polimata itu dokter-dokter akan mudah sekali melihat pasien-pasien yang kebiasaan main HP di tempat gelap karena pupilnya itu ketika disenterin pakai pen light ya, pakai senter itu nanti dia pergerakannya akan ada tremornya, ada getarannya seperti ini. Sedangkan kalau pupil yang sehat itu ketika disenterin itu dia akan langsung cepat berubah. Jadi mengecil, melebarnya cukup cepat. Ketika senternya hilang, dia akan segera melebar. Ketika senternya kembali ke depan matanya, akan segera mengecil. Nah, tapi pasien-pasien yang memang udah ada gangguan mata akibat kebiasaan buruk itu tadi, pupilnya itu sebelum mengecil dia getar dulu. Getar dulu, terus sebelum melebar pun sama, akan bergetar dulu. Nah, itu yang bahaya. Ketika nanti suatu saat ada istilahnya kelumpuhan otot pupil, maka akan terjadi gangguan untuk menerima rangsang cahaya itu tadi, yang harusnya matanya dilebarkan malah nggak bisa, atau yang harusnya matanya pupilnya disempitkan malah nggak bisa. Jadi jangan sepelekan itu ya rekan-rekan, kelumpuhan iris, kelumpuhan otot iris dan otot pupil itu ada. Nah, itu karena kebiasaan itu tadi main HP saat gelap. Terima kasih ya, tadi saya lupa mau menyampaikan ini. Itu juga cukup penting dan cukup sering terjadi ya. Pertanyaannya cukup bagus. Terima kasih juga reminder-nya ini tadi. Terus untuk yang pertanyaan terakhir, orang tidur matanya pakai potongan timun gitu ya. Sebenarnya itu mungkin bisa dijadikan sebagai metode kompres seperti tadi yang saya bilang, mengistirahatkan mata dengan mengompres. Itu sebenarnya untuk efek untuk efek positifnya sih yaitu tadi hanya untuk relaksasi. Untuk efek terhadap matanya sendiri sih nggak ada yang terlalu berarti ya, karena kan dia juga tidak bisa memperbaiki kelengkungan kornea atau kelengkungan lensa, nggak bisa juga untuk memperkuat kekuatan daya akomodasi dan lain sebagainya, itu nggak ada efek ke sana. Tapi efeknya memang hanya untuk relaksasi aja. Seperti itu sih Mbak Silvi jawabannya. Terima kasih pertanyaannya Pak Syauki.
Baik, Bu Dokter. Mungkin ini nyambung juga nih, Dok, sama yang dijawab oleh Bu Dokter tadi pada Sauki. Ini ada Oke. rekan kita nih, namanya Luis ya. Apakah ini termasuk yang tadi, Dok, gejala pupil apa tadi? Pupil bergetar tadi? Iya, apa kelemahan ini ya otot pupil itu Ya, ya, kelumpuhan pupil. kelemahan otot pupil tadi. Ini Mm-mm. si Pak Luis ini mengalami gejala berbayang-bayang saat melihat HP atau Oke. komputer. Nah, itu penyebabnya Heeh. apa, Dok? Apakah ini berhubungan sama tadi atau tidak, Dok? Oke, sebenarnya kalau istilahnya berbayang ya, berbayang itu udah termasuk istilah rabun, Pak Luis sebenarnya. Jadi rabun itu sudah salah satu kriterianya adalah berbayang, pandangan ganda, kemudian pandangan samar, itu semua masuk istilah rabun. Jadi kalau misalnya Pak Luis ini memang sudah punya minus di awal, sudah berkacamata istilahnya ya, itu kemungkinan ada dua, yaitu tadi kalau nggak turun minusnya, ya naik. Atau kalau misalnya Pak Luis ini belum pernah pakai kacamata, kemungkinan ada gangguan itu, gangguan rabun tadi. Bisa antara rabun dekat atau rabun jauh, atau bisa juga karena astigmatisme. Nah, paling sering kalau berbayang itu sebenarnya adalah astigmatisme atau silinder. Karena apa namanya, rekan saya pun nggak pernah pakai kacamata, tapi karena memang intensitas di depan laptopnya itu cukup tinggi, karena beliau memang pembicara ya, pemateri gitu, suka bikin materi, webinar dan lain sebagainya, beliau mengalami pandangan ganda itu tadi berbayang. Ternyata beliau silinder, tapi silindernya langsung tinggi 2,5 saat itu. Karena awalnya disepelekan. Nah, jangan lupa ya rekan-rekan, silinder itu tata laksananya jauh lebih susah daripada rabun, daripada minus maupun plus, karena yang berubah adalah kelengkungannya, kelengkungan lensa dan kelengkungan korneanya. Jadi kalau sudah ada tanda berbayang, mata berbayang, segera diperiksakan. Seperti itu. Karena kan harus ada pemeriksaan menggunakan alat-alat dokter mata itu ya, slit lamp, kemudian dilihat pakai apa namanya, pengukuran kekuatan minus itu tadi, pakai percobaan kacamata, itu kelihatan sepele tapi sangat penting rekan-rekan. Gitu untuk Pak Luis. Baik, mungkin Pak Luis nanti ada koreksi mata berarti ya di di MCU-nya ya. Konsul ke dokter mata, nanti bisa periksa terlebih dahulu atas saran dari Bu Dokter Hanin. Baik, rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu nih, udah panjang banget nih. Mohon maaf ya, Dok, sepertinya kita akan ke sesi roda berputar. Siapa pemenang webinar bulan ini? Baik, saya share terlebih dahulu, Dok. Mohon maaf ya, Dok. Aman-aman, Mbak, silakan. Nah, oke. Karena antusias peserta pada webinar kali ini tuh banyak sekali ya, Dok. Ini ada sekitar 200 orang. Jadi hadiah kali ini biasanya kan 3 kan? Nah, sekarang 5 nih. Siapa yang beruntung? Mari kita putar-putar. Mana ya? Mulai. Belum. Muhammad Akmaludin. Ada. Oke, selamat Mas Akmal. Hadiahnya nanti ya Mas, hadiah spesial. Oke Mbak Silvi, terima kasih. Sama-sama, langsung dong. Nggak pakai dicariin dulu. Baik rekan-rekan, semua pasang ya. Pasang badan, pasang telinga, pasang mata. Kita mulai lagi. Oke. Lihat Pak Luis nih yang penanya terakhir tadi Bu Dokter. Oke, Pak Luis dihitung ya 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2. Masuk. Oke. Oke, Pak Luis ini menang terus ya nih Pak Luis. Wah. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, kita putar-putar lagi.
Putih. Oh, penanya kita juga nih, Dok. Baik rekan-rekan, ini Pak Syauki. Hadir. Pak Syauki. Halo Pak Syauki, nggak jelas suaranya. Hadir, Ibu. Oke, wis sisa Jawa. Wis. Oh, sip, mantap. Baik, selanjutnya ya. Persingkat waktu. Putar-putar. Ya ampun, namaku. Kurang dikit. Syaiful Ahmad. Pak Syaiful Ahmad. Tidak ada ya? Masuk dulu. Kurang dikit no. Ada ini orangnya beliau di belakang saya ya, sedang mendengarkan juga. Baik. Pemenang keempat adalah Pak Syaiful. Dan pemenang terakhir kali ini adalah kita putar-putar. Mas Duta. Oke Mas Duta, kita hitung 2 detik ya. 2. 1,5. Masuk. 1. Oke Mas Duta, masuk terus. Mas Duta ini juga menang terus ini. Selamat Menang ya. terus Mas Duta. Terus. Selamat rekan-rekan untuk yang menang ya. Pak Akmal, Pak Luis, Pak Syauki, Pak Syaiful, dan Mas Duta. Pak Duta. Wah, kebanyakan sepertinya OGT yang borong iya, ya. harinya orang OGT nih. Pak Tri, gimana Pak? OGT semua ini. Baik, ditunggu ya hadiahnya menyusul. Nanti kita berembuk. Tim HSI akan berembuk hadiahnya apa ini? Apakah emas, batangan, atau kurma? Oh, atau kurma atau apa ini ya? Baik. Terima kasih rekan-rekan sudah join di webinar kita kali ini. Saya kembalikan lagi nih kepada itu penutup Pak. Sebelumnya webinar kali ini akan ditutup lagi dengan sepatah dua kata dari Ibu Ida Ayu Mustika atau Butika. Butika, mangga. Baik, halo Butika. Ya, maaf Mbak, ini soalnya koneksi di kantor ini agak nggak stabil. Saya dari tadi kelempar-lempar masuk lagi gitu. Ini Iya, Bu. apa? Kok jadi dok saya? Iya, Bu. Saya Mbak ini jadi psikolog dan dokter sekaligus. Iya. Kapan nih webinar HRD, Bu? Mangga aja, mangga. Ya mungkin nanti bulan depan. Tapi makasih teman-teman sudah mau mendengarkan sampai ini jam berapa sih? Udah selesai jam segini masih 15 menit nggak? Ini puasa, Bu. Karena puasa ya? Iya. 1 jam 45 menit. Iya. Ya teman-teman, meskipun tadi saya lihat juga ada chat, ada yang nanya juga soal telinga dan barangkali masih banyak mungkin pertanyaan dari teman-teman. Memungkinkan nggak ini Bu Hanin nih, Dokter Hanin bisa nanti kalau misalnya ada yang mau nanya bisa langsung kali ya? Gimana biasanya ini ya prosedurnya? Bisa apa melalui Mbak Sylvia atau bisa langsung atau gimana ya? Kalau ada teman-teman barangkali yang ada pertanyaan belum terjawab atau mungkin apa terutama soal mata dulu kali ya karena hari ini kita hanya kita baru bisa ini kan apa sama-sama diskusi tentang yang kesehatan mata ini gitu. Bisa melalui nanti bisa di-share, saya kurang tahu apakah baiknya dikumpulkan dulu lewat Mbak Sylvie nanti sama-sama di lewat Dokter Hanin supaya berikutnya bisa dijawab gitu kali ya supaya teman-teman nggak penasaran kali gitu kalau ada pertanyaan yang belum terjawab. Tapi terima kasih ini teman-teman semua sudah hadir sama-sama diskusi dan kelihatannya juga cukup antusias tadi saya lihat dan saya dengar ya. Meskipun saya nggak bisa semua karena tadi kelempar beberapa kali dari
dari Zoom. Terima kasih. Semoga saya percayalah ilmunya bermanfaat ya buat semua, buat Mbak Haninnya juga buat teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan kali tadi, terutama justru tadi pencegahan pakai timun juga boleh ya Dok ya. Jadi itu mencegah nggak sih timun itu? Mungkin buat kompres. Tapi yang penting tadi katanya kacamata, pakai topi, mungkin pada males kali. Kalau helm mungkin ya bisa ini, dan sunscreen terutama buat perlindungan supaya teman-teman, dan tentu juga menjaga jarak. Meskipun tadi saya sebetulnya agak ini, kalau 75 cm dari komputer dan HP mungkin agak repot kali. Ini gimana ya gitu? Mungkin apa bisa pakai filter apa gitu ya? Saya kurang tahu. Tapi nanti mungkin mudah-mudahan di berikutnya bisa lebih dijelaskan. Makasih teman-teman semua, makasih Dokter Hanin, barakallah buat semua ya. Semoga apa yang kita dengar tadi ada manfaatnya buat kita semua. Mungkin begitu teman-teman, kita akan akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tika. Selanjutnya pesan-pesan dari Bu Dokter Hanin dari webinar kali ini secara singkat untuk rekan-rekan pada mangga. Oke, terima kasih Mbak Silvi, terima kasih tim HSE, terima kasih TBG selalu bersedia untuk mengajak saya berdiskusi dan berbagi ilmu. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti yang Bu Tika tadi sampaikan, silahkan boleh dikumpulkan dulu ke Mbak Silvi, atau mungkin kalau ada yang lebih privacy dan ingin ditanyakan langsung ke saya, boleh minta kontak saya ke Mbak Silvi juga silakan, nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti saya memang nggak berbenturan sesuatu dan ada kemampuan untuk menjawab, saya bantu nanti ya sebisa saya. Kemudian pentingnya menjaga mata ya rekan-rekan sekalian, karena saya memang sudah ada pengalaman pribadi, saya tidak ingin rekan-rekan sekalian juga merasakan hal yang sama, karena memang mata itu, kesehatan itu nggak cuma khusus mata ya, kesehatan itu sangat mahal. Mulai dari hal-hal yang sederhana, habit-habitnya diperbaiki, itu yang paling bisa membantu untuk mencegah perburukan atau mungkin untuk terkena gangguan pada mata itu tadi. Terima kasih atas kesempatan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga webinar kita hari ini menjadi amalan yang barokah dan bisa menambah pahala puasa kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian ya sudah bergabung di webinar bulan ini. Insya Allah nanti akan diinfokan lagi bulan depan lanjut yang tema kita yang telinga atau nanti dari HRD. Baik, terima kasih ya rekan-rekan. Ilmu hari ini sangat bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya tutup. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Belum. Terima kasih. Siapa yang berbuka? Masih 3 jam. Saya live ya. Ya, mengebuk.